Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang memiliki beberapa catatan dalam ajaran agama kita, dan layak seorang muslim untuk mengenal tentang beberapa masalah yang berkaitan Muharram ini, karena berkaitan dengan beberapa nilai ibadah yang kita tunaikan selama bulan Muharram. Di antara beberapa catatan kita berkaitan dengan bulan Muharram, yang pertama, bahwa bulan Muharram min ashhuril hurum, di antara bulan-bulan haram. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara perkataan Allah tentang bulan-bulan ini, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkaitan dengan keberadaan bulan-bulan haram ini, Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, kezaliman tentunya adalah haram dalam seluruh waktu, di bulan haram maupun di luar bulan haram. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman kezaliman di bulan-bulan haram, menunjukkan lebih ditekankannya supaya kezaliman benar-benar dijauhi daripada bulan-bulan tersebut. Dan para ulama diantaranya menerangkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan kezaliman sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dengan nas-nas yang ada kezaliman yang terbesar, yaitu kezaliman syirik. Kezaliman dalam bentuk kekafiran atau kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, dan sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian pula kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap Allah, zalim yang tidak akan diampunkan Allah. Dan kezaliman terhadap orang lain, zalim yang tidak akan ditinggalkan. Ini zalim yang harus diselesaikan di dunia ini. Apabila tidak, maka akan ada hari di mana kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan, sehingga Rasulullah SAW menghabarkan adanya orang-orang yang mereka bangkrut, yakni muflis, karena kebaikan yang dia miliki tidak cukup untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kezaliman dan maksiat ini pun memiliki bahaya yang sangat banyak. Sehingga bulan-bulan ini sungguh merupakan pendidikan khusus
agar setiap muslim belajar untuk meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah, catatan kedua berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa bulan ini di antaranya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajarkan, yaitu saum. Saum pada Yaumu Ashura, pada tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah SAW katakan ketika ditanya tentang saum Yaumu Ashura, yaitu yukafiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu, yang dimaksudkan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berkaitan dengan Yaumu Ashura, beliau memiliki keinginan, walaupun beliau tahun yang diinginkan kemudian kedahuluan wafat, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat berpuasa pula, maka para sahabat menyampaikan bahwa pada tanggal itu atau hari itu adalah hari yang diagungkannya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW meniatkan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10. Dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Masalah muslimin, sungguh di antara roh syariat ini adalah mukhalafatu li ashabil jahim, menyelisihi para penduduk neraka jahim. Ini menyelisih jalannya orang-orang mereka akan meringkuk di neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat menyelisih orang-orang yang hanya akan meringkuk di neraka jahim. Dan di antara musibah zaman, bahwa umat ini berada dalam posisi mereka banyak melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya diantaranya karena kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, dan mindernya kaum muslimin terhadap agamanya, dan tidak merasa memiliki harga diri yang lebih, bahkan merasa bangga seandainya mereka bisa meniru orang-orang kafir Yahud, wan Nasara, maupun musyrikin. Tentu ini merupakan musibah. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnahnya orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka masuk lubang bab, maka mereka pun akan ikuti. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi? Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya dengan syariat ini pula seorang muslim menumbuhkan sifat mukhalafah, menyelisih al-Yahud wa Nasara, dalam rangka untuk menepati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahud wa Nasara. Dan Nabi melarang agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin. Para pemirsa yang rahmati Allah, catatan ketiga berkaitan dengan bulan Muharram, kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi SAW, di mana Umar menetapkan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, mengingatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Sungguh, hakikat hijrah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, Inni muhajirun ila Rabbi, Inni muhajirun ila Rabbi, aku hijrah menuju Rabbku. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikat orang yang mereka berhijrah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mereka hijrah
dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak menafikan, tidak meniadakan masih berlangsungnya tuntutan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Akan tapi hakikat hijrah yang perlu kita fahami adalah hijrah yaitu dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Muharram menjadi semangat buat kita kaum muslimin untuk meninggalkan hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari jahiliyah kepada Islam, hijrah dari kebatilan kepada yang hak. Di antara catatan bulan Muharram ini pula bahwa yang bulan yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menahan diri dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari segala kezaliman, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah. Maka sungguh sangat tragis bulan Muharram seakan bulan berpesta poranya, bertumbuh berkembangnya dan dipeliharanya berbagai macam budaya yang bernuansa syirik. Tidakkah kita senantiasa melihat pemandangan-pemandangan setiap tahun, setiap malam satu suro, bagaimana sebagian masyarakat mereka mengarah ke bubule, bahkan mereka bertabaruk sampai kepada sak kotoran-kotorannya juga jadikan sebagai tabaruk. Ini tentu merupakan keyakinan kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka mengadakan ritual berjalan mubeng beteng dengan cara membisu. Ini tentu syariat jahiliyah yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebagian kaum muslimin mereka di bulan surah ini mereka berpantangan atau berkeyakinan bernasib sial apabila mengadakan acara pernikahan, sehingga sepinya bulan ini orang-orang mereka mengadakan walimah, mengadakan acara pernikahan, berangkat dari keyakinan tentang khawatir tertimpa kesialan. Ini yang dikatakan dengan tatayur. Dan Nabi katakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Dan Nabi katakan man rodatu at-tiyaratu lihajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayurnya menjadikan dia menggagalkan acara hajatnya, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang mendapatkan taufik mengambil barakahnya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan dengan syahrullah yang menunjukkan memiliki keutamaan yang sangat khusus, keutamaan yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dengan taufiknya dari praktek-praktek kesyirikan dan perkara jahiliyah lain yang akan merusak agama dan akidah kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.